Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat belajar bersama dalam komunitas belajar SD Negeri 01 Gedek yang pada webinar siang hari ini mengusung tema pemanfaatan ChatGPT dan Canva dalam pembuatan rencana pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, pendidikan telah menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh. Salah satu inovasi terbesar yang mempengaruhi dunia pendidikan adalah penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasa kita singkat dengan AI untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Ada begitu banyak kecerdasan buatan atau AI gratis yang dapat membantu guru dalam membuat media pembelajaran yang berkualitas. Salah satu AI yang bisa kita manfaatkan keberadaannya untuk menunjang pembelajaran di kelas adalah penggunaan ChatGPT. Lalu, sejauh manakah ChatGPT berperan dalam memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat rencana pembelajaran? Dan bagaimana pula peran Canva untuk menyempurnakannya? Mari kita simak bersama penjelasannya. Alat yang perlu dipersiapkan untuk mempraktekkan AI ini adalah yang pertama, 1 unit laptop atau Bapak Ibu Guru bisa menggantinya dengan 1 unit handphone Android. Kemudian, Bapak Ibu Guru harus memiliki koneksi ke internet maupun ke jaringan Wi-Fi. Hal ini dikarenakan bahwa kedua AI tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya internet. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan memulai. Yang pertama kita klik Chrome-nya, setelah itu kita masuk ke salah satu akun kita ya. Kita akan mengaplikasikan terlebih dahulu penggunaan ChatGPT ya untuk rencana pembelajaran. Di sini kita cukup mengetikkan ChatGPT Bapak Ibu. Setelah itu kita enter. Kemudian di sini muncul ChatGPT, kita langsung saja login Bapak Ibu. Setelah kita login, kita tunggu. Apabila Bapak Ibu belum pernah menautkan email, maka pada saat login tinggal mengikuti perintahnya saja. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan ini versi kita adalah ChatGPT 3.5 ya. Kemudian di sini di antar mukanya kita mendapatkan pertanyaan, how can I help you today? Nah, apa sih yang bisa dilakukan ChatGPT ini untuk kita? Baik, sesuai dengan tema kita hari ini adalah rencana pembelajaran ya, membuat ChatGPT. Kita akan memerintahkan ChatGPT untuk membuatkan rencana pembelajaran. Di sini kita ketikkan saja Bapak Ibu, buatkan RPP kelas 1 SD, misalnya tentang sila-sila Pancasila, begitu ya. Maaf, mungkin lebih tepatnya di sini tentang diganti dengan ini ya, dengan tema. Baik, di sini kemudian kita klik panah ke atas Bapak Ibu, ya. Kemudian kita saksikan saja, kita biarkan saja, tidak perlu kita apa-apakan, maka ChatGPT akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan mengikuti komen yang kita berikan atau perintah yang kita berikan, ya, pada message ChatGPT. Bapak Ibu bisa sambil mengopi ya untuk menyaksikan betapa ChatGPT bekerja keras untuk kita. Lebih giat kayaknya nih daripada kita ya Bapak Ibu. Baik, kita tunggu saja sampai selesai. Iya. Nah, biasanya di bawahnya ada tulisan semoga bermanfaat. Ini biasanya untuk menandai selesai ya. Baik, kita scroll ke atas Bapak Ibu. Setelah kita scroll ke atas sampai yang paling atas, di sini kita mendapatkan ya. Jadi tadi kita membuat komen seperti ini, perintah ya. Buatkan RPP kelas 1 SD dengan tema sila-sila Pancasila. Nah, langsung dibuatkan nih rencana pelaksanaan pembelajarannya. Ada mata pelajarannya di sini langsung terdeteksi ya, pendidikan kewarganegaraan. Di sini tema, kemudian waktu dan alokasi waktu, standar kompetensinya juga ada ya. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi,
Kemudian tujuan pembelajaran, di sini disebutkan ya, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan arti dari masing-masing sila Pancasila. Materi pembelajarannya juga ada ya. Kemudian metode pembelajarannya, di sini ada ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, bahkan sampai dengan permainan peran. Di sini disebutkan ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Pertemuan pertama 35 menit. Nah, ini di awal guru menyapa siswa dan membangun suasana belajar. Nah, untuk membangun suasana belajar ini ya Bapak Ibu, kemudian juga di sini ada guru menanyakan apa yang sudah diketahui siswa tentang Pancasila. Bapak Ibu, di sini kita bisa menggunakan AI lain untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan kami beritahukan bagaimana cara menggunakan media Canva sebagai pembelajaran atau presentasi yang menarik bagi Bapak Ibu guru, daripada Bapak Ibu guru ini mencari di YouTube gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu guru berkreasi sendiri, menciptakan video sendiri atau PPT sendiri untuk menjadi media pembelajaran bagi siswa. Jadi nanti akan sesuai dengan keinginan kita. Untuk selanjutnya, kita akan mengcopy paste ya, kita copy pastekan hasil dari ChatGPT ini ke Word ya. Caranya kita blok semuanya, kemudian kita salin. Setelah kita salin, kita masuk ke Microsoft Word ya. Baik, kita ketikkan saja Word, kemudian kita klik, lalu kita masuk ke Microsoft Word, kita pilih yang blank dokumen ya. Setelah itu kita pastekan di sini ya. Kalau dipastekan di sini kita Ctrl V ya. Baik Bapak Ibu, di sini kemudian sudah muncul ya, sudah muncul sesuai dengan apa yang tadi kita dapatkan di ChatGPT. Dari rencana pelaksanaan pembelajaran, semuanya ada di sini. Selanjutnya, kita akan membuat PPT atau kita akan membuat MP4-nya untuk kita lebih menjelaskan kepada anak-anak, membuat media yang lebih menarik bagi anak-anak. Bapak Ibu guru di sini nanti akan bersama-sama belajar bagaimana menggunakan Canva dengan metode yang mudah, yang praktis, yang singkat. Apabila biasanya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint ya, itu merasa susah, maka Canva menjadi salah satu solusi. Di sini tertulis ya, guru memperlihatkan gambar atau benda yang melambangkan setiap sila Pancasila. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke Chrome yang tadi, kemudian kita buka jendela baru ya. Kita tuliskan Canva, ketikan, langsung aja kita masuk ya. Diklik yang paling atas, kemudian kita akan langsung masuk ke Canva. Ini kalau kita sudah menautkan email kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID untuk masuk ke Canva ya. Kenapa harus akun Belajar ID? Karena di akun Belajar ID ini kita akan dapat mendapatkan elemen-elemen secara gratis ya, atau mendapatkan video pendidikan, mendapatkan presentasi pendidikan secara gratis. Nah, di sini kita buat desain, kita klik, kemudian di sini ada presentasi. Namun di antar muka di sini di depan juga ada presentasi pendidikan sama ya, fungsinya sama. Kita klik di sana atau di sini sama saja. Kita klik. Baik, setelah kita klik Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan blank dokumen ya, atau dokumen kosong. Kemudian kita lihat di sebelah kiri kita, di sini ada desain. Nah, kita sudah disediakan desainnya ya. Template-nya kita mau pakai yang mana itu terserah kita Bapak Ibu ya, terserah kita. Di sini kita ketikkan saja presentasi tentang sila Pancasila. Nah, kemudian di sini akan muncul Bapak Ibu
kira-kira seperti ini. Setidaknya kalau kita mengetikkan apa yang kita inginkan, di sini akan muncul template-template yang memuat Pancasila seperti itu. Karena di sini kan khusus templatenya ini kan memang khusus untuk pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Itu sebabnya kenapa kita harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, kemudian kita klik di sini Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian pada tulisan ini tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita ganti, kita ketikkan dengan judulnya ya, Sila-sila Pancasila. Nah, kemudian di bawahnya juga kita klik 2 kali aja, langsung kita ganti dengan nama SD kita. Iya, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita geser tulisannya. Untuk menggeser tulisannya tinggal diklik aja 1 kali sambil digeser. Nah, misalnya di sini kita akan memasukkan logo-logo nih di atasnya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik unggahan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada unggahan. Kalau sama sekali belum punya unggahan bagaimana? Kalau sama sekali kita belum pernah memiliki unggahan, kita klik yang unggah file Bapak Ibu. Kemudian di sini kita tinggal pilih salah satu atau yang mana file yang ingin kita unggah ya. Misalnya di sini saya sudah memiliki unggahan ya. Di sini saya klik aja, kemudian di sini cara mengaturnya mudah, tinggal diperkecil saja bagian pojoknya. Misalnya mau ditaruh di tengah, kita di sini tempatkan saja sampai ada garisnya. Tapi saya terapkan di sini saja. Kemudian selanjutnya saya klik. Nah, di sini biar nggak ada putih-putihnya, ini kan ada putih-putihnya ya di belakang logonya ini. Nah, ini kemudian saya klik. Kemudian saya klik edit foto. Nah, di edit foto ini di sini ada penghapus LB latar belakang. Kita klik. Nah, ini. Setelah kita klik, latar belakangnya jadi hilang ya. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan lagi Merdeka Mengajar ya. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian saya klik lagi Merdeka Belajar. Ini pojokannya saja tinggal disesuaikan. Kemudian saya akan memasukkan lagi di sini ya, Kombel SD Negeri 01 Gedek. Ini juga saya menggunakan edit foto untuk menghapus latar belakangnya. Kemudian saya sesuaikan. Nah, ini untuk menyesuaikan mudah sekali, tinggal kita geser-geser saja ya. Kemudian kita bawa ke posisi yang kita inginkan. Nah, kemudian akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan slide keduanya. Untuk slide kedua Bapak Ibu, misalnya untuk slide kedua kita cukup dengan mengeklik ya pada desain, atau misalnya kita akan menggunakan desain yang sama dengan halaman 1, maka kita tinggal menduplikatkan ya. Kemudian pada halaman kedua ini kita cukup menghapus segala sesuatu, elemen-elemen yang ada di slide 1. Nah, ini kita hapus saja ya. Tinggal kita klik, kemudian kita backspace atau kita hapus seperti ini. Baik Bapak Ibu, misalnya nih, yang kedua kemudian kita akan mengunggah video. Ini kan sila-sila Pancasila. Kita akan mengunggah Garuda Pancasila, ya, nyanyian anak-anak Garuda Pancasila. Kita akan mengunggah itu, tapi di sini saya terlebih dahulu akan memberitahu Bapak Ibu, bagi yang belum tahu ya, bagaimana sih caranya untuk mendownload dari YouTube supaya bisa kita download di laptop kita. Di sini kita klik YouTube dulu ya. Kita cari video yang ingin kita download. Mohon maaf.
kita ketikkan saja di sini Garuda Pancasila ya Bapak Ibu. Setelah kita ketikkan Garuda Pancasila, nah misalnya video ini nih yang kita pilih. Kita klik saja videonya ya. Kita klik videonya, kemudian setelah kita klik videonya, di sini kita share ya. Tombol share yang ada di bawah itu kita klik. Setelah kita klik, kita copy. Nah, itu adalah linknya ya. Yang tertera HTTPS itu adalah linknya. Kita copy, kita klik copy. Setelah kita klik copy, Bapak Ibu, kemudian kita buka lagi jendela baru nih di Chrome yang tadi. Kita ketikkan ID Save From ya. Ini mengunduh gratis. Kita klik aja yang paling atas. Setelah kita klik yang paling atas, kemudian kita pastekan dengan cara klik kanan, kemudian kita tempel. Nah, secara otomatis itu akan berjalan sendiri untuk memuat videonya. Nah, setelah videonya termuat, kemudian kita klik unduh. Bapak Ibu perhatikan saja di atas ya, bagian pengunduhan itu, panah pengunduhan. Nah, itu artinya sudah selesai diunduh. Kemudian kita tutup saja semua jendela yang sudah tidak diperlukan ya di Chrome. Ya, kita coba klik di download. Nah, ini kan jadi 2 ya, tadinya kan 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ya ke Canva lagi, kemudian kita klik unggah file, kita klik yang video ya. Kemudian kita masukkan aja, terus kita sesuaikan, kita posisikan di tengah sampai ada garis tengahnya. Nah, ini kalau kemudian kita klik itu bisa kita mainkan secara otomatis, videonya itu bisa diputar ya kalau di Canva. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila video ini kemudian nantinya kok tidak bisa diputar. Tetap bisa diputar. Baik, kemudian kita bikin slide yang ketiga. Caranya sama dengan klik kemudian kita duplikatkan. Setelah kita duplikatkan, kita hapus ya video yang tadi. Kemudian Bapak Ibu kita klik ke huruf, kita pilih kotak teks. Kemudian di sini kita ketikkan ya. Kita perbesar dulu hurufnya ya. Sebanyak yang kita inginkan atau sebesar yang kita inginkan. Kemudian kita ganti tulisannya dengan sila ke-1 Pancasila. Baik, setelah kita ketikkan sila ke-1 Pancasila, Bapak Ibu kita duplikatkan saja dengan cara diklik tulisannya. Kemudian akan muncul duplikat ya. Kita bisa ganti nih. Kita bisa mengganti jenis huruf yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini ya. Seperti yang saya pilih ini, saya ganti. Kemudian saya ketikkan sila ke-1 Pancasila, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian kita lengkapi dengan elemen. Elemen ini fungsinya kita cari gambarnya ya. Gambarnya kita cari di elemen. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengetikkan ya sebelumnya. Nah, kita cari di sini. Nah, sila ke-1. Kita cukup klik aja gambarnya. Mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali menggunakan Canva ini ya. Kemudian kita sesuaikan antara gambar dengan kalimatnya. Mau kita sesuaikan seperti apa hurufnya. Mau kita letakkan di mana. Inilah fungsi Canva ya. Memudahkan sekali bagi kita untuk membuat presentasi. Lalu kita klik lagi, kita duplikatkan lagi. Kita hapus, kita ganti juga dari sila ke-1 menjadi sila ke-2 ya. Kemudian kita ganti juga tulisannya untuk sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kita tuliskan sama, secara otomatis Canva biasanya kalau di elemen kita sudah mencari Bapak Ibu, maka secara otomatis di situ akan disediakan yang lainnya. Jadi misalnya kita mencari ketuhanan yang Maha Esa, maka atau sila ke-1, maka di situ akan disediakan elemen sila ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau pada rekomendasi ajaib itu akan muncul. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari gambarnya satu persatu, karena ini merupakan hal yang mudah untuk kita melakukan presentasi ya.
Untuk selanjutnya, slide berikutnya kita ganti ya, dengan sila ketiga Pancasila. Caranya sama Bapak Ibu, caranya sama. Ya, caranya sama, Persatuan Indonesia. Nah, kita sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma ya. Sudah otomatis muncul pada elemennya. Kita tinggal menyesuaikan saja seperti tadi Bapak Ibu. Mudah sekali bukan menggunakan Canva? Kemudian slide berikutnya kita duplikatkan lagi, kita hapus lagi ya. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk sila keempatnya, sila keempat ya. Secara otomatis juga gambarnya dimunculkan di elemen oleh Canva, tanpa kita harus mencari gambar itu Bapak Ibu. Ini simple sekali ya. Kita tinggal mengetikkan sila keempat Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sesuaikan saja, kita tinggal menarik saja bagian tepi-tepinya itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita geser. Untuk selanjutnya, kemudian yang terakhir ya, kita klik titik 3, kemudian kita duplikatkan lagi satu. Kemudian setelah itu kita hapus ya. Kita blok, kita ganti dengan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita ganti gambarnya, ini kita hapus ya. Setelah itu kita cari pada elemen. Nah, di sini sudah ada padi dan kapas. Kita masukkan saja. Kemudian kita letakkan sesuai dengan keinginan kita ya. Setelah kita letakkan dan jadilah sudah presentasi kita. Bapak Ibu, kemudian di sini di tengah-tengahnya kita bisa menambahkan ya. Bisa kita tambahkan, ini adalah efek transisinya. Nah, kita mau menggunakan efek transisi yang mana, itu juga disesuaikan dengan keinginan kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik tampilkan untuk mengetahui seperti apa hasilnya. Dan inilah hasilnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Selain video tersebut, kemudian kita bisa memaparkan kepada anak-anak tentang sila-sila Pancasila sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Ini adalah presentasi yang sudah kita buat dan ini hasilnya ketika kita tampilkan ke anak-anak ya, Bapak Ibu. Jadi seperti ini dan anak-anak bisa kita ajak untuk menggali bersama tentang sila-sila Pancasila. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan belajar untuk menyimpan hasil presentasi kita ini dengan cara klik bagikan. Kemudian kita cari yang bagian bawah, klik unduh. Setelah itu kita memilih jenisnya ya, atau formatnya yang akan kita gunakan untuk mengunduh. Kita bisa klik. Kemudian kita sebenarnya ada dua opsi ya. Di sini kita bisa menggunakan MP4 ya. Jadi untuk kita download menggunakan videonya. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi nanti hasilnya itu berupa video. Nah, di samping hasil yang berupa video ini, sambil kita menunggu, kita juga nanti akan mengunduh dengan menggunakan PowerPoint, ya, PPTX. Kita bisa menggunakan format tersebut, Bapak Ibu. Kemudian ini kalau misalnya sudah selesai ya, di sini ada unduhannya. Kita coba ya Bapak Ibu untuk melihatnya di file laptop kita. Kemudian kita klik download. Nah, di sini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Ini sudah ada dan nanti kita bisa tampilkan ini di proyektor ya, atau di LCD. Saat kita mengajar, ini bisa kita tampilkan Bapak Ibu ya. Seperti ini tampilannya apabila kita menggunakan MP4 seperti ini ya. Kemudian di sini kita coba untuk membagikan, mendownload, kemudian kita klik unduh. Di sini kemudian kita klik, kita coba dengan PPTX ya, Bapak Ibu. Kita tunggu, sedang mendownload ya. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita cek di atas di unduhan. Unduhannya sedang berjalan ya, di tanda panah itu. Artinya ini sedang diproses untuk bisa masuk ke perangkat kita. Baik, sudah selesai. Kemudian kita klik di file kita klik download. Di sini Bapak Ibu, ya. Sudah masuk, kita klik. Kita klik enable editing. Dan inilah tampilan PPT-nya Bapak Ibu. Jadi kita tidak menggunakan PowerPoint, tetapi kita menggunakan Canva yang kemudian kita download menjadi PowerPoint. Kemudian di sini juga videonya bisa kita mainkan ya, tetap bisa kita mainkan. Selanjutnya kita menggunakan PPT ini sebagaimana biasanya kita menggunakan presentasi pada PowerPoint Bapak Ibu. Jadi demikianlah yang dapat kita hasilkan dari webinar kita hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Saya Kurniati SPD, terima kasih, salam Komunitas Belajar SD Negeri 01 Gedek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.